Hai semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan Pak Guru ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran ketiga. Simak baik-baik ya. Pada hari Minggu, warga di daerah tempat tinggal Edo mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Selama ini, bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang membusuk itu. Sebelum melakukan kerja bakti, seminggu sebelumnya, warga bermusyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. Selain menggunung dan berbau busuk, kadang-kadang tempat sampah itu terlihat berantakan karena ada beberapa orang yang berusaha mencari botol-botol bekas untuk didaur ulang. Akibatnya, pemandangan dan udara di lingkungan sekitar tempat sampah jadi kotor dan bau. Setelah bermusyawarah, warga mendapat sebuah penyelesaian. Warga akan menyiapkan dua macam tempat sampah. Satu tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang, seperti kertas dan botol-botol bekas. Tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk, misalnya dedaunan dan sisa-sisa sayur. Selanjutnya, sampah-sampah yang dapat membusuk itu akan diolah menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan warga untuk memupuk tanaman. Dalam kegiatan musyawarah dan kerja bakti itu, seluruh warga ikut berperan serta. Keikutsertaan warga dalam musyawarah dan kerja bakti merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan bacaan kerja bakti. Yang pertama, kapan kerja bakti dilakukan? Yang kedua, di mana kerja bakti dilakukan? 3. Mengapa kerja bakti dilakukan? 4. Siapa yang mengikuti kerja bakti? 5. Apa yang dilakukan warga seminggu sebelum melakukan kerja bakti? 6. Bagaimana hasil musyawarah terkait penyelesaian dari masalah yang dihadapi warga? 7. Mengapa warga menyediakan dua macam tempat sampah? Kalian kerjakan di buku tugasmu ya. Hak dan kewajiban di masyarakat. Hak sebagai warga masyarakat. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Bentuk hak warga masyarakat seperti berikut. A. Mendapatkan perlindungan hukum. B. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. C. Menikmati lingkungan yang bersih. D. Hidup tenang dan damai. E. Bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. F. Berpendapat dan berorganisasi. G. Mengembangkan kebudayaan daerah. 2. Kewajiban sebagai warga masyarakat. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat
dengan penuh rasa tanggung jawab. Bentuk kewajiban warga masyarakat seperti berikut. A. Mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. B. Menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. C. Mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat, misalnya kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat setempat. D. Menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. E. Membantu tetangga yang terkena musibah. F. Menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok. Yang pertama, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Dan yang kedua, usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Pak Guru akan menjelaskan dua dari jenis usaha ini ya. Dengarkan baik-baik. Yang pertama, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contoh usaha ekonomi perorangan sebagai berikut. Yang pertama, usaha pertanian. Yang kedua, usaha perdagangan. Yang ketiga, usaha jasa. Dan yang keempat, industri kecil. Adapun penjelasan usaha-usaha ini sudah kita jelaskan ya di materi sebelumnya. Jika kalian lupa, silakan klik di link pojok kanan atas. Dua, usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Usaha ekonomi ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Bentuk usaha ekonomi bersama adalah sebagai berikut. Yang pertama, firma. Yang kedua, persekutuan komanditer. Yang ketiga, perseroan terbatas. Yang keempat, badan usaha milik negara. Dan yang kelima, koperasi. Pak Guru akan menjelaskan satu persatu dari jenis-jenis usaha yang dikelola oleh kelompok. Kita mulai dari yang pertama, yaitu firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya dua sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasa bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Yang B, persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer atau CV didirikan oleh sekurangnya dua orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal.
Yang ketiga, perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Yang D, badan usaha milik negara atau disingkat BUMN. Badan usaha milik negara atau BUMN atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum, perum, dan perseroan terbatas, PT. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Di Indonesia juga terdapat badan usaha milik daerah atau disingkat BUMD. BUMD merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki pemerintah daerah. Apa sajakah tujuan pendirian BUMD? Tujuan pendirian BUMD sebagai berikut. Yang pertama, ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Yang ke-E sekarang koperasi. Di Indonesia berkembang usaha bersama yang bertujuan menyejahterakan anggotanya. Usaha yang dimaksud adalah koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut, beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Ada beberapa bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia. Bentuk-bentuk koperasi di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, koperasi konsumsi, yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik. Tujuannya memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggota dengan harga dan mutu layak. 2. Koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota. Selanjutnya, uang yang telah terkumpul dipinjamkan kepada anggota. Yang ketiga, koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi
dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, misalnya pengusaha batik, tahu dan tempe, serta sapi perah. 4. Koperasi jasa, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya, koperasi angkutan. 5. Koperasi serba usaha, yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha. Misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contohnya koperasi unit desa atau KUD. Sekarang tugas buat kalian yaitu tulislah hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing anggota keluargamu. Dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Kerjakan di buku tugasmu, kemudian kamu upload ke Google Classroom. Pelajaran hari ini cukup sekian ya. Dan jangan lupa tugas kalian dikerjakan, kemudian upload ke Google Classroom. Sampai jumpa.